Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 IKM 4A akan menyampaikan mengenai epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu penyakit anemia. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 12. Next. Dan berikut adalah materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Next. Latar belakang. Next. Anemia merupakan salah satu penyakit kekurangan nutrisi berupa zat besi yang menjadikan kadar hemoglobin pada darah menurun. Berdasarkan data dari WHO, anemia menjadi salah satu masalah serius kesehatan masyarakat secara menyeluruh di seluruh dunia, terutama pada negara berkembang. Data WHO menyebutkan bahwa sebesar 42% dari populasi anak di bawah usia 5 tahun mengalami anemia. Sebanyak 1/3 dari populasi wanita usia subur mengalami anemia. Dan ditambah lagi sekitar 40% wanita hamil juga mengalami anemia. Next. Selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup. Next. Definisi dari anemia sendiri merupakan suatu kondisi ketika darah pada tubuh tidak memiliki cukup hemoglobin sebagai pengangkut oksigen. Hemoglobin yang sangat sedikit ini diakibatkan oleh kurangnya asupan zat besi yang cukup. Jika mengalami anemia, seseorang akan mengalami gejala letih, lesu, pusing, pucat, sering mengantuk, dingin pada tangan dan kaki, hingga detak jantung yang tidak teratur. Asupan zat besi seseorang akan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Selain itu, fungsi lain dari zat besi yaitu berperan dalam perkembangan sistem saraf meliputi proses mielinisasi, neurotransmitter, dendritogenesis, dan metabolisme saraf lainnya. Berdasarkan klasifikasinya, berdasarkan bentuk sel darah merah yang diproduksi, anemia dibedakan menjadi anemia pada makrositik eritrosit, lalu ada mikrositik eritrosit, dan normositik eritrosit. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, anemia dapat terjadi akibat adanya gangguan pembentukan eritrosit di sumsum tulang belakang, atau dengan adanya pendarahan, atau dapat juga terjadi akibat proses penghancuran eritrosit yang terlalu cepat. Next. Kemudian yang ketiga adalah besaran masalah. Jadi next. Yaitu prevalensi. Menurut WHO, prevalensi anemia di dunia berkisar pada 40-80%. Prevalensi anemia pada remaja di Indonesia sebesar 32%. Sedangkan proporsi anemia pada perempuan 27,2% lebih besar dibanding laki-laki sebesar 20,3%. Ironisnya, kejadian anemia pada remaja putri justru mengalami peningkatan dari 37,1% pada Riskesdas pada tahun 2013 menjadi 48,9% dengan data Riskesdas tahun 2018. Di sampingnya yaitu ada grafik prevalensi, bisa dilihat ada peningkatan jumlah kasus anemia pada kelompok remaja di Indonesia. Bisa di next slide. Selanjutnya ada patofisiologi anemia, next slide. Nah, anemia defisiensi zat besi merupakan hasil akhir dari keseimbangan negatif besi yang berlangsung lama. Nah, apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka dapat menyebabkan cadangan besi terus berkurang. Nah, berikut ini merupakan 3 tahap dari defisiensi zat besi. Yang pertama ada tahap yang pertama, di mana tanda utamanya ini yaitu cadangan besi yang berkurang atau tidak ada, sedangkan ferritin serum menurun dan pemeriksaan lainnya masih normal. Yang tahap kedua ditandai dengan suplai besi yang tidak cukup untuk menunjang eritrosis dan juga nilai besi serum dan saturasi transferin menurun, TIBC dan FEB meningkat. Lalu di tahap 3 atau disebut sebagai iron defisiensi anemia, nah keadaan ini terjadi saat besi yang menuju eritroid sumsum tulang ini tidak cukup, nah sehingga kadar Hb menurun. Nah, dari gambaran tepi darah didapatkan mikrositosis dan hipokromik yang progresif. Pada tahap ini juga telah terjadi perubahan epitel terutama pada anemia defisiensi zat besi yang lebih lanjut. Next slide. Nah, ini merupakan tabel dari hasil pemeriksaan laboratorium tahapan kekurangan zat besi mulai dari tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Next slide. Berikutnya ada segitiga epidemiologi dari anemia yang terdiri dari host, agent, dan environment. Yang pertama ada host. Host sendiri dalam segitiga epidemiologi anemia tentunya manusia. Nah, kondisi manusia yang dapat mendorong kejadian anemia antara lain adanya penyakit infeksi dan juga status gizi yang buruk. Lalu yang kedua ada agen. Anemia tidak hanya disebabkan oleh beberapa faktor penyebab sebelumnya seperti kekurangan zat besi, status gizi, dan sebagainya. Namun timbal ternyata dapat mempengaruhi sistem hematologi dengan cara mengganggu
sintesis heme penyebab anemia. Nah, timbal ini dalam darah juga mengganggu eritropoiesis dengan menghambat sintesis protoporitin sehingga resiko anemia meningkat. Yang terakhir yaitu environment, di mana environment ini terdiri dari sanitasi dan akses pelayanan kesehatan. Next slide. Selanjutnya ada faktor resiko dan yang pertama ada dari golongan remaja, ini faktor resiko dan penyebabnya ada status gizi yang kurang baik, siklus menstruasi dan lama menstruasi yang tidak normal, konsumsi zat besi, protein dan vitamin C yang rendah, dan yang terakhir ada penyakit infeksi. Dan yang kedua dari golongan ibu hamil, ini faktor resiko dan penyebabnya yang pertama ada kondisi sosial ekonomi, pengetahuan dan pendidikan, budaya, kunjungan antenatal care, paritas, usia, riwayat kesehatan, pola konsumsi tablet FE, penyakit infeksi, pendarahan, dan yang terakhir sama seperti remaja yaitu status gizi. Kemudian ada gejala dan diagnosis. Dari next slide. Gejala anemia yaitu ada 7, yang pertama chylonesias atau spunel, yang kedua ada atropi lidah, yang ketiga ada angular cheilitis, keempat ada disfagia, kelima lemah, dan yang terakhir ada hiperdinamik. Kemudian diagnosis anemia menurut WHO, diagnosis anemia ada 4, yaitu yang pertama kadar Hb kurang dari normal, kedua konsentrasi Hb eritrosit rata-rata kurang dari 31%, yang ketiga kadar Fe serum kurang dari 50 mg per desiliter, dan keempat ada saturasi transferin kurang dari 15%. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya ini ada studi kasus. Next, studi kasusnya yaitu judul artikel hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMA PGRI 4 Banjarmasin. Nah, anemia ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada sintesis hemoglobin, yang mana menurut Sulistioningsi pada tahun 2011 menyebutkan bahwasanya anemia ini bisa disebabkan adanya kehilangan darah secara kronis, asupan zat besi yang kurang, peningkatan kebutuhan zat besi, dan penyerapan zat besi yang tidak adekuat. Kemudian pada penelitian ini memfokuskan pada remaja putri dengan rentang usia 16-18 tahun. Kemudian dari hasilnya itu tidak menunjukkan adanya hubungan antara asupan gizi dengan kejadian anemia. Nah, hal ini bisa dapat disimpulkan bahwasanya anemia ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor genetik maupun penyakit lain. Dan anemia ini bisa menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi pada remaja tersebut. Next. Nah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan pemberian TTD. Namun upaya ini masih dinilai belum optimal karena di beberapa daerah itu mengalami kendala seperti akses geografis yang sulit, kemudian keterbatasan sumber daya manusia tenaga kesehatan, hingga anggaran yang tidak mencukupi. Nah, dari permasalahan tersebut, peneliti memberikan solusi yaitu dengan melakukan promosi kesehatan aktif dengan mengoptimalkan distribusi pemberian TTD dan edukasi pentingnya nutrisi dan mencegah anemia pada usia tersebut. Next. Selanjutnya yaitu 3 level pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan suatu upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya penyakit sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya penyakit. Pertama ada faktor makanan, yaitu dengan cara meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi. Yang kedua dari faktor host, yaitu dengan cara personal hygiene dan kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya, menggunakan alas kaki untuk mencegah infeksi parasit cacing tambang. Yang kedua, ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah pencegahan dengan cara melakukan deteksi dini penyakit pada saat penyakit tersebut belum menampilkan gejala-gejalanya yang khas, sehingga pengobatan ini masih mampu menghentikan perjalanan penyakit lebih lanjut dengan cara pemberian obat oral zat besi, mengonsumsi zat besi dikombinasikan dengan folat, suplementasi vitamin B12, dan imunisasi untuk mencegah infeksi virus dan bakteri. Kemudian yang ketiga ada pencegahan tersier, yang merupakan pencegahan dengan cara melakukan tindakan klinis yang bertujuan mencegah kerusakan lebih lanjut dan mengurangi komplikasi akibat penyakit. Terdiri dari upaya pembatasan kecacatan dan rehabilitasi. Penyakit anemia tidak menimbulkan komplikasi hingga kecacatan. Salah satu upayanya adalah penyediaan rumah sakit dan fasilitas untuk pemulihan dan pendidikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Anemia merupakan salah satu penyakit akibat kekurangan nutrisi berupa zat besi, di mana darah pada tubuh tidak memiliki cukup hemoglobin sebagai pengangkut oksigen. Prevalensi anemia di dunia cukup besar dengan perbandingan penderita wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Anemia dapat terjadi karena beberapa faktor risiko seperti status gizi kurang baik, siklus menstruasi yang tidak normal, lama menstruasi yang tidak normal, konsumsi zat besi rendah, usia, pengetahuan, dan sebagainya. Anemia dapat dicegah melalui 3 level pencegahan. Pencegahan primer dengan cara meningkatkan faktor asupan makanan sumber zat besi, fortifikasi bahan makanan mengandung zat besi, personal hygiene, dan kebersihan lingkungan. Pencegahan sekunder melalui pemberian obat oral zat besi, mengonsumsi zat besi dikombinasi dengan folat, suplementasi vitamin B12,
dan imunisasi cegah infeksi virus dan bakteri. Yang terakhir dengan pencegahan tersier melalui upaya penyediaan rumah sakit dengan fasilitas untuk pemulihan dan pendidikan. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi pada kesempatan kali ini. Sekian dari kelompok 12, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.